Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebahagiaan kepada kita. Di antaranya kita dimudahkan melanjutkan pengajian kita, membaca kitab hadis Jawami'ul Akhbar dengan syarahnya Bahjatul Qulubil Abrar Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Semoga pengajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa memegangi agamanya sampai akhir zaman. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke al-hadithul khamis wa sittun. Hadis yang ke-65. Pada pertemuan sebelumnya tentang kewajiban berobat ketika diuji dengan sakit. Pada hadis yang ke-65, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihatu minallah wal hulmu minasyaitan. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Wal yatful thalathan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadhurruhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya as-salihatu, mimpi yang baik, minallah,
itu dari Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyarah. Ya, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mimpi Allah yang mentakdirkan. Tapi mimpi yang baik itu ya bisyarah lil mu'min, ya, berita gembira bagi orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan. Sedangkan bunga tidur, maka itu godaan setan. Bunga tidur itu godaan setan. Ini nanti akan disebutkan apa yang dimaksud bunga tidur. Fa idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bermimpi ma yuhibbu, yang baik, yang kalian sukai, maka adabnya fala yuhaddits bihi, maka jangan ia menceritakan mimpi baiknya itu illa man yuhibbu, kecuali kepada orang yang cinta kepada dia. Ya, karena nikmah itu mahsudah. Mimpi yang baik itu berita gembira dari Allah kepada orang beriman, dan itu nikmat. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu mahsudah, berpotensi mengundang hasad, berpotensi mengundang iri dan dengki dari orang. Maka adabnya, kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian bermimpi yang baik, mimpi yang dia sukai, jangan ia ceritakan kecuali kepada orang yang ia cintai. Wa idza ra'a ma yakrah. Sedangkan kalau dia bermimpi yang buruk, ya, sedangkan kalau dia bermimpi yang buruk, mimpi yang tidak dia sukai, maka adabnya satu, falyata'awwadz billahi min syarriha. Maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut. Ya, ya pakai bahasa Indonesia saja. Ya, mimpi yang buruk, bangun, ya Allah lindungi aku dari keburukan mimpiku itu. Ya. Wa min syarri syaitan. Dan adab yang kedua, mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan. Mimpi yang buruk, bangun, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau yang panjangnya, ya. Kalau mau yang ringkasnya, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan setan. Lindungi aku dari kejahatan setan, lindungi aku dari, ya, keburukan mimpiku. Wal yatful salatan. Ya. Dan adab yang ketiga, kalau mimpi buruk, hendaklah dia, ya, meludah ringan. Ya, tafel itu seperti meniup tapi keluar sedikit ludah. Jadi bukan meludah berat, ya. Apalagi meludahkan apa? Dahak, enggak. Meludah ringan. 3 kali. Meludah ringan 3 kali. 3 kali, sudah. Ya. Yang keempat, wala yuhaddits biha ahadan. Adabnya jangan ia ceritakan kepada siapapun mimpi buruknya itu. Ya. Kenapa? Litika isyamatatil a'da. Untuk
membentengi diri dari gembiranya musuh kepada kita. Ya. Jadi setan itu gembira. Kalau kita mimpi buruk, kita ceritakan ke orang, setan gembira satu. Yang kedua, ini setan dari kalangan jin ya. Setan dari kalangan manusia ya, yang memiliki kebencian dan permusuhan kepada kita, dia juga jadi gembira. Sementara seorang muslim itu selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syamatatil a'da, dari bergembiranya musuh atas keburukan yang menimpa kita. Yang lain lagi, karena mimpi buruk ketika diceritakan kepada orang itu ya yahdutsu ghamman wa hamman, memunculkan kegalauan. Memunculkan kegalauan, dan itu madkhalun min madakhili syaitan. Kegalauan itu adalah pintu setan untuk menggoda anak cucu Adam. Ya. Yang ketiga, selain menumbuhkan kegalauan, memunculkan kegalauan, apabila kegalauan itu dibiarkan, maka akan apa? Yuhditsu al-wiswas. Memunculkan wiswas. Was-was kalau bahasa kita. Ya, munculkan was-was. Ya. Mimpi kalau ya, saya itu mimpi jalan ke arah masjid itu, di jalan itu dicegat anjing gila, ya, digigit, terus nggak mau ke masjid. Ya, diceritakan terus nggak mau ke masjid. Jadi pikiran terus, wah, ke masjid kok mimpi ya gigit anjing gila, terus nggak mau ke masjid. Yang gembira siapa? Ya setan. Ya, yang gembira setan. Ya, dijenguk sama teman-temannya, "Napa Pak kok nggak kelihatan berapa hari ini ke masjid?" "Oh, aku ki mimpi lah." Ternyata cuma mimpi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah loh orang itu ya cerita bulan Ramadan ya. Jadi dia baru setengah bulan berpuasa Ramadan. Dia mimpinya itu berbuka puasa terus. Tidur siang mimpinya makan terus. Ya. Jadi dia pikir terus itu jadi galau, terus tiba-tiba dia nggak puasa. Ya. Katanya itu apa? Katanya itu bisikan dari leluhur supaya puasanya sudah diterima, sudah cukup setengah bulan saja. Saya kaget juga ketika bapak-bapak itu cerita ke saya seperti itu. Jadi saya wajib qodho ya Ustaz. Iya, wajib qodho. Iya, leluhur jenengan yang datang ke mimpi itu nggak bisa gantiin qodhonya. Jenengan yang wajib qodho. Nasallahu alaihi. Jadi wala yuhaddits biha ahadan. Ini adab yang keempat. Ya. Fa innaha lan tadurruhu. Kata Nabi SAW, biiznillah, kalau dia melazimi, dia amalkan, dia praktekkan adab-adab mimpi ini ketika mimpi buruk, niscaya mimpi itu tidak akan memadorotkan dirinya, tidak akan membahayakan dirinya. Ya. Syekh Abdurrahman mengatakan, akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberitahukan kepada kita anar ru'ya as-salihah min Allah, ay as-salimah min takhliti syaitan wa taswishihi. Mimpi yang baik, mimpi yang tidak ada unsur godaan dari setan, tidak ada unsur was-was, bisikan-bisikan jahat dari setan yang mengundang kegalauan, itu minallah. Itu tadi apa? Bisyarah.
Ya, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anal insan idza nama kharajat ruhuhu. Ini perkara gaib. Ya, manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu kan ya. Tidur itu disebut mati. Tidur itu disebut mati dalam Al-Qur'an itu. Ya. Mautas sughra. Ya, mati kecil. Kalau orang itu tidur, maknanya apa? Kalau orang itu tidur, kharajat ruhuhu. Rohnya keluar, tapi masih hidup. Ini hal yang tidak bisa dipelajari dengan sains ini ya. Tidak bisa dipelajari dengan sains. Rohnya keluar tapi masih hidup. Wa hasala laha ba'du tajarrud alladhi tatahayya'u bihi li katsirin minal ulum wal ma'arif. Roh itu kemudian terbebas dari batasan-batasan kemanusiaan, bukan kemanusiaan ya, batasan-batasan jasad, sehingga memungkinkan bagi roh itu untuk menerima berbagai informasi, berbagai pengetahuan di alam mimpi. Wa talattafat ma'a ma yulhimuhallah wa yulqihi ilaihal malak fi manamiha. Dia akan memiliki kesiapan untuk menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk menerima pengetahuan yang disampaikan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatatanabbahu wa qad tajallat laha umur kanat qabla dzalika majhulah. Sehingga ruh itu menjadi tiba-tiba tersadar dan terkadang dia ingat hal-hal yang sebelumnya itu dia lupa. Iya. Au dzakarat umuran qad ghafilat anha wa tanabbahat li ahwalin yanfa'uha ma'rifatuha. Terkadang yang dia ingat itu tiba-tiba hal-hal yang sudah dia lalai padahal itu bermanfaat buat dia. Au hadarat madharra diniyatan au dunyawiyatan lam takun laha ala bal. Atau kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada dari hal-hal yang akan merugikan agamanya atau merugikan keduniaannya yang sebelumnya itu tidak terpikirkan ketika tersadar, ketika melek. Ay ta'adhat wa raghibat wa rahibat an a'malin qad talabbasat biha. Atau roh itu akan mendapatkan pelajaran, kemudian ia memiliki harapan yang besar pada amalan yang dia kerjakan, yang sedang dia kerjakan. Hiya bisa dari atau justru roh itu akan memotivasi dia kemudian dari dunia mimpi itu untuk melakukan satu amal. Au tanabbahat li ba'dil a'yan al-juz'iyyah li idkhaliha fil ahkam syar'iyyah. Bahkan ketika di zaman-zaman Nabi SAW masih hidup, mimpi yang baik itu terkadang akan ruhnya ini mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dari ilhamnya Allah Subhanahu wa taala atau pesan yang disampaikan oleh malaikat atas perintah Allah tadi ya kepada perkara-perkara yang kemudian masuk ke dalam hukum syariat. Seperti mimpinya siapa? Mimpinya Zaid, Abdullah bin Zaid, dan mimpinya Umar bin Khattab tentang adzan. Ketika sampai di Madinah, belum ada adzan. Masjid udah jadi, kaum muslimin bingung mau manggil sholat gimana, manggil orang sholat gimana. Ya. Lalu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid mimpi ketemu sama orang
bawa eh, apa namanya, lonceng yang besar, bawa lonceng. Ditanya, ya itu lonceng boleh saya minta? Orangnya bilang buat apa? Buat manggil orang sholat. Tidak, ya ini adalah nakusnya, ya orang-orang Yahudi, loncengnya orang-orang Yahudi, ya nakusnya orang-orang ahlul kitab. Maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Bala, iya. Kemudian diajarkanlah lafaz-lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Begitu pagi segera datang kepada Rasul, sampaikan kepada Rasulullah SAW mimpinya. Maka Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah, kemudian berkata kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya lebih keras dari kamu. Maka Bilal adzan, Umar datang, demi Allah ya Rasul, aku mimpi juga diajarin lafaz-lafaz itu dalam mimpiku. Ya, jadi terkadang mimpi ya akan membawa ruh ini kepada apa? Dunia pengetahuan, wawasan, ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat, Ya. Fakulu hadhil umur alamatun ala ru'ya salih. Itulah ciri-ciri mimpi yang baik. Ciri-ciri mimpi yang baik. Di mana ruhnya itu dalam perjalanan mimpi mendapatkan pengetahuan yang menenangkan hati, mendapatkan penglihatan-penglihatan yang menenangkan hati, yang menjadikan dirinya siap untuk menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala ataupun pesan dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya itu tiba-tiba ingat sesuatu yang bermanfaat buat dia yang sebelumnya tidak terpikir dalam pikirannya, sebelumnya tidak dia ketahui. Ya. Demikian juga mimpi itu membangkitkan dirinya untuk beramal soleh. Membangkitkan dirinya untuk beramal soleh. Ya, kalau orang kampung itu, ya ada sebagian orang kampung itu yang punya punya nadar. Ya, saya pernah ketemu berapa kali, itu orang itu punya nadar. Ya, punya nadar sejak sebelum anaknya lahir. Ya. Punya nadar dari sejak sebelum anaknya lahir. Sampai anaknya sudah besar, nadar itu belum dia tunaikan karena benar-benar lupa. Udah kadung seneng dapat anak. Terus mimpi mengingatkan dia akan nadar itu. Ya. Jadi dia cerita ke saya. Apakah saya bilang, "Lah Bapak pernah nadar enggak?" Iya. Dulu pernah nadar sebelum apa? Sebelum dapat anak, punya nadar nanti kalau punya anak mau melakukan apa? Acara begini. Ya. Kalau begitu tunaikan nadarnya. Itu contoh bahwasanya mimpi yang baik, ya, itu mengingatkan hal-hal bermanfaat bagi agamanya, hal-hal bermanfaat bagi dunianya. Ya, banyak orang beriman, mimpinya baik. Ya, kehilangan sesuatu, udah lupa betul di mana, nyari-nyari nggak ketemu, sampai capek tidur, ya bangun tidur ketemu, ya tadi waktu mimpi tadi ketemu, dikasih tahu barangnya ada di sini, ketemu, ya. Mimpi yang baik ini hiya juz'un min sittah wa arba'ina juz'an minan nubuwah wa makana minan nubuwah fahuwa la yakdzib. Ya, 1/46
dari kenabian. Subhanallah. Kita tahu berarti ilmunya Nabi itu kalau mengikut bahasa mimpi ini itu 46 kali lipat ilmunya kita. Ya. Karena mimpi seorang mukmin, mimpi yang baik seorang mukmin itu 1/46 dari apa? Dari wahyu-wahyu yang datang kepada Nabi. Tetapi karena orang mukmin itu bukan Nabi, makanya disebut ilham. Makanya disebut ilham. Dan orang yang mimpinya selalu baik, kemudian selalu terbukti, ya mimpinya baik, kemudian seperti Nabi Yusuf katakan apa? Qad ja'alaha rabbi haqqa. Mimpi itu betul-betul jadi kenyataan, mimpi yang baik itu. Seorang mukmin yang selalu bermimpi baik dan jadi kenyataan, itu disebut mulham. Disebut apa? Mulham. Ya. Di antara para sahabat yang terkenal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mulham. Ya. Wa ammal hulmu, kalau kita baca contoh-contohnya, mimpi itu kalau yang bermimpi baik itu Nabi, maka itu wahyu. Maka itu wahyu. Ya, maka itu wahyu. Ya. Dan apabila itu adalah mimpi Nabi, boleh jadi kemudian menjadi syariat. Sebagaimana kalau mimpi itu di zaman Nabi, kemudian disetujui oleh Nabi. Seperti adzan tadi, maka jadi syariat. Adapun setelah Nabi SAW wafat, ya, kata Umar bin Khattab, wa innal wahya qad inqata'at, inna kunna nu'khadhu bil wahyi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'at. Di zaman Nabi dulu segala sesuatunya kita ini ditegur pakai wahyu. Sekarang wahyu udah habis, sudah terputus dengan wafatnya Nabi SAW. Maka mimpi sebaik apapun orang tidak boleh menjadi syariat. Mimpi sebaik apapun orang setelah wafatnya Nabi tidak boleh menjadi syariat. Karena tidak ada syariat sesudah Nabi SAW. Tapi bisa menjadi ijtihad. Bisa menjadi apa? Ijtihad. Ya. Nah, tentu saja itu ijtihadnya mulham. Ya, ijtihadnya mulham. Ya. Kalau dia bukan mulham nggak boleh karena mimpi itu bukan dalil. Ya, sepakat ulama seluruh mazhab bahwa dalil agama itu tidak ada salah satunya mimpi. Dalil agama itu tidak ada salah satunya mimpi. Tetapi kalau dia seorang alim, orang yang soleh, orang yang mulham, mimpinya dia itu bisa menjadi pertimbangan. Bisa menjadi apa? Pertimbangan. Ya, tapi bukan dalil. Ya. Sekarang udah mati orangnya. Jadi dulu ada satu, bukan dulu, belum lama, ada satu kelompok pengajian ya di Indonesia, syukur bukan di tanah Jawa ya. Di Indonesia itu untuk menentukan kapan mulai Ramadan, bagi kelompoknya itu, kapan mulai Ramadan dan kapan berhari raya Idul Fitri, bagi kelompoknya itu menunggu mimpi amirnya. Ini menunggu apa? Menunggu mimpi amirnya. Ya. Jadi umat Islam sudah puasa, amirnya belum mimpi, ya belum puasa. Ya. Tapi umat Islam belum mulai Ramadan, amirnya sudah mimpi, ya udah. Mereka puasa. Sehingga mereka ada yang puasa kadang 35 hari, kadang 37 hari, kadang 25 hari.
Tergantung mimpi amirnya. Mimpi bukan dalil. Ya, mimpi bukan dalil. Hatta sampai pun sekarang orang mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dalil. Ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sampai pun dia ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dalil. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu, ya kan, ada sebagian ustadz di negeri kita, dia cerita selalu ditemani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidur, dimimpin, temuin Nabi, ya. Kalau mau apa? Kalau dia melakukan kesalahan sepele aja, buang sampah sembarangan aja ditegur sama Nabi SAW, ya, itu berbahaya. Klaim-klaim seperti itu berbahaya. Ya, berbahayanya apa? Dianggap syariat. Syariat sudah sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga mimpi itu bukan dalil. Ya, mimpi itu bukan dalil, bukan dalil syar'i. Itu sepakat. Itu sepakat seluruh ulama, semua mazhab sepakat bahwa mimpi, ya, itu bukan dalil walaupun itu mimpi yang baik. Ya. Wa amal hulmul ladzi huwa adghathu ahlam. Adapun bunga tidur, ya. Jadi pembahasan mimpi itu yang lengkap memang ada di dalam surat apa? Surat Yusuf. Ya, dalam surat Yusuf. Ya. Nabi Yusuf mimpi baik, kemudian ketika masuk penjara ketemu dua teman di penjara, satunya mimpi baik, satunya mimpi buruk, minta ditafsirkan mimpinya. Ya. Kemudian ketika lama di penjara ketemu rajanya mimpi. Jadi itu apa? Ada beberapa bentuk mimpi di situ. Ya, mimpi baik, mimpi buruk. Kemudian ada sebutan di sana adghatsu ahlam. Ya. Ketika raja itu berkatakan apa? Ya ayuhal mala'u. Apa? Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya ayyuhal mala'u, wahai para punggawa kerajaanku, wahai para punggawa istanaku. Aftuni fi ru'yaya. Tafsirkan mimpiku. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau kalian memang ahli menafsirkan mimpi. Apa jawabnya para punggawa istana? Adghatsu ahlam, katanya. Itu cuman bunga tidur, wahai raja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Kami enggak punya ilmu untuk menafsirkan bunga tidur. Jadi bunga tidur enggak usah ditafsirkan sudah. Ya, kalau perlu enggak usah diceritakan. Ya. Wa amal hulmul ladzi huwa adghatsu ahlam fa inna ma huwa min takhlitis syaitan ala ruhil insan wa taswisihi 'alaiha wa ifza'iha. Ya, sini ciri-cirinya. Ciri-cirinya bunga tidur. Ya. Itu adalah godaan setan kepada roh kita ketika sedang berada di alam mimpi. Ya. Itu bisikan-bisikan jahat dari setan. Dan itu ifza, sesuatu yang membuat kita terkejut dan takut. Sesuatu yang membuat kita apa? Terkejut dan takut. Wajal bil umur lati tuksibuhal ham wal gham. Mimpi itu mendatangkan apa? Mimpi dari setan itu mendatangkan alham wal gham, kegalauan. Jadi kalau mimpi kok bangun tidur kok jadi resah, galau karena ada mimpi yang itu dari setan. Segera amalkan tadi. Ya. Na'udzubillahi min syarrir ru'ya. Wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian apa? Meludah tipis-tipis. Ya, 3 kali. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Ya. Apa namanya? Lewatkan saja. Adghatsu ahlam itu. Ya. Au tujibul al farah wal marah wal batar. Mimpi yang mengundang
kesombongan, mimpi yang mengundang keangkuhan, mimpi yang mengundang pamer. Autus ijuhalis syar wal fasad wal hirs ad-dhar. Atau mimpi itu kemudian mendorong dia untuk berbuat jahat. Mimpi itu mendorong dia untuk berbuat dosa, untuk meninggalkan kewajiban agama. Itu mimpi dari setan. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzalik an ya'khudhal 'abdu fil asbabil lati tadfa'u syarrah. Nabi ngasih adab-adab yang akan mencegah ya keburukan yang ditimbulkan dari mimpi yang buruk tadi. Ya, satu, mohon perlindungan ya kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Dua, mohon perlindungan kepada Allah dari setan, dari godaan setan. Yang ketiga, meludah ringan tipis-tipis 3 kali. Yang keempat, tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena menceritakan mimpi yang buruk kepada siapapun itu satu, ya akan mengundang kegembiraan musuh, baik dari musuh dari kalangan ya setan, kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Yang kedua, akan memunculkan kegalauan, ya keresahan. Yang ketiga, akan memunculkan wiswas, ya memunculkan wiswas yang akan menghalangi dia dari beramal saleh. Ya, nasallahu salamul afiyah. Wa amru ya as-salihah fayambaghi an yahmadallah 'alaiha wa yas'alahu tahqiqaha. Terus gimana kalau mimpi yang baik? Tadi diajarkan oleh Nabi SAW, wa an yuhadditha biha man yuhib wa ya'lam minhul mawaddah. Silakan dia ceritakan kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang dia tahu kalau orang itu memang punya mawaddah, punya kasih sayang dan cinta kepada dia. Itu kalau mimpi baik. Ya. Dan Asy-Syaikh mengatakan adabnya kalau bermimpi baik baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Ya. Dan yang kedua, satu baca alhamdulillah, yang kedua ya satu memuji Allah yang telah memberinya mimpi baik. Yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mimpi yang baik itu terwujud. Supaya mimpi yang baik itu terwujud. Ya, baik itu mimpinya berkaitan perkara akhirat, perkara agama ataupun perkara dunia. Ya, ataupun perkara dunia. Ya, ciri-cirinya tadi. Ya. Sudah kita sebutkan tadi, sudah kita baca tadi. Ya. Tujuannya apa? Menceritakan kepada orang yang sesama orang beriman yang dia cintai dan dia tahu memang persaudaraannya bagus, liyasurra lisururihi, supaya ikut gembira, supaya ikut bahagia, wa yad'u lahu fi dzalik, dan supaya apa? Ikut mendoakan semoga Allah wujudkan mimpi baik Anda. Ya, semoga Allah wujudkan mimpi baik Anda. Ya. Wala yuhaddits biha man la yuhib. Jangan ceritakan kepada orang yang tidak kamu sukai. Kenapa? Bahaya. Ya kan, li alla yusawwis alaihi ya bitawilin yuafiqu hawa au yas'a fi izalati nikmah, supaya enggak muncul hasad, enggak muncul iri dengki dari orang itu. Ya. Kemudian kalau muncul iri dengki dari orang itu, yang paling berbahaya lanjutannya itu loh. Ya, mimpinya itu ditafsirkan jelek. Wah, sudah mimpi baik ditafsirkan jelek. Wah, itu bahaya itu ya kan. Ya, sudah mimpi baik malah ditafsirkan jelek. Ya, saya mimpi itu mancing. Wah, dapat ikan paus gede sekali, padahal pancingnya kecil tapi bisa ketangkep. Gede sekali. Oh, itu bahaya, kamu bakalan dapat musibah begini. Ah, ceritakan sesama tukang mancing. Ya. Jadi kalau mimpi baik, ceritakannya kepada orang yang kamu tahu betul memang ada persaudaraan yang baik, cinta yang baik. Ya. Jangan kepada sembarangan orang. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa tentang tafsir mimpi. Ya, tafsir mimpi itu sesuatu yang real.
Tetapi tafsir mimpi apakah bisa dipelajari? Ini para ulama khilaf, mayoritas ulama mengatakan tidak. Tafsir mimpi itu tidak bisa dipelajari, itu ilmu laduni kalau bahasa kita ya, ilmu laduni. Ya, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi itu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana pengakuan apa? Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf kepada temannya di penjara. Ya, keahlian menafsirkan mimpi itu menurut mayoritas ulama tidak bisa dipelajari. Sedangkan menurut sebagian ulama bisa dipelajari. Ya, hanya saja ada buku, ada kitab yang dinisbatkan kepada Ibnu Sirin, bahwasanya Ibnu Sirin terkenal pentafsir mimpi. Ya, kemudian ada kitab yang dinisbatkan kepada Muhammad Ibnu Sirin, bahwasanya ini adalah kitab tafsir mimpi karya Muhammad Ibnu Sirin. Itu palsu, tidak benar. Ya, itu tidak benar. Ya, itu palsu, tidak benar. Nah, makanya lebih bagus lagi kalau mimpi yang baik itu ceritakan kepada orang soleh. Ya, ceritakan kepada orang soleh supaya didoakan. Sehingga doanya orang soleh, ya, misalnya ceritakan kepada orang tua. Sebagaimana Nabi Yusuf cerita kepada orang tuanya. Doa orang tua, ya, mustajab. Ya. Jadi terkait dengan tafsir mimpi supaya tidak bermudah-mudahan, ya, dalam masuk ke dalam dunia tafsir mimpi ini. Ya, karena itu termasuk perkara gaib. Ya, rajman bil gaib. Jadi itu apa namanya? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa kita sering di masyarakat kita ilmu laduni. Ya, kira-kira begitu hal-hal yang berkaitan dengan mimpi ini, ya, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi, nggak bisa dijangkau oleh ilmu sains, ya. Bagaimana ruh kita ini lepas dari jasad kita, ya, bebas berkeliaran kemana-mana, tapi kita masih hidup, ya, nasallahu, kemudian balik lagi, nasallahu salamul afiyah. Ya, baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, jazakumullah khairan. Baik, insyaallah kita cukupkan. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.